Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan Pak Guru. Mari, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Mari kita amati gambar berikut ini. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut tentang bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Jadi, dalam teks bandeng presto terdapat 3 paragraf. Lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Di sini terdapat peta pikiran. Informasi yang pertama, bandeng presto dimasak menggunakan. Dari teks bacaan, kita dapat menyimpulkan bahwa bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Informasi 2. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi. Dari teks, kita dapat menyimpulkan bahwa daging ikan yang dipresto akan menjadi lunak. Selanjutnya, teks bandeng presto menceritakan tentang. Teks tersebut menceritakan pembuatan bandeng presto. Informasi ketiga, bahwa kemasan bandeng presto menentukan daya tahan ikan. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang, banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam.
Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Amati berbagai alat pelampung berikut. Gambar yang pertama adalah ban lengan. Gambar yang kedua adalah rompi renang. Gambar yang ketiga adalah papan luncur. Gambar yang keempat adalah ban renang. Cobalah kamu mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Tangan memegang papan luncur atau ban. Posisi tubuh berada di atas permukaan air. Kaki bergerak sambil mengayun, lakukan berulang-ulang. Seperti pada contoh berikut ini. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Setelah kalian mendengarkan cerita gurumu tentang beragam kebiasaan, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut? Bahwa kebiasaan dari Lani, Dayu, dan Siti adalah cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Yang perlu kalian ingat bahwa kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Selanjutnya, Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian, Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-temannya. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Tuliskan daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Contoh makanan hasil pengolahan teknologi pangan nomor 1 adalah sosis. Nomor 2 adalah daging kornet. Nomor 3 adalah susu instan. Selanjutnya, makanan apa yang paling kamu sukai? Kalau Pak Guru, makanan yang paling disukai adalah susu instan. Sekarang, kalian dapat menanyakan makanan kesukaan teman atau orang tuamu di rumah masing-masing. Ingat, untuk setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memahami dan menerima perbedaan kesukaan itu. Hal penting yang harus kita ingat bahwa sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan
Setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya, untuk tugas hari ini silahkan kerjakan soal berikut ini. Soal tersebut dapat kalian buka di LKS tema 7 halaman 5. Kerjakan aktivitas 1. Sekian untuk pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan like video ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.